Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dari jurusan Hadis Biologi YIN Mati Sangkar dari kelas DIOB NIM 2030-106033. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku, di mana berikut adalah indikator yang akan dibahas. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae atau tumbuhan yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan piton yang artinya tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan Cormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering juga disebut dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut dengan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Kedua, dapat ditemukan di air di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau juga sebagai saprofit. Ketiga, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Daun pada tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut dengan sporofil, dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut dengan tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Dan ciri lainnya dari tumbuhan paku yaitu tidak berbunga dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan yang satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesies mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Inilah beberapa jenis dari tumbuhan paku. Klasifikasinya, pertama yaitu subdivisi Lycopsida. Spesies satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Ciri-cirinya terdiri dari daun sejati, batang, dan akar, menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup, dan memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat, serta menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Dan berikut adalah contohnya. Selanjutnya masuk ke divisi klasifikasi kedua, yaitu subdivisi Sphenopsida. Tumbuhan paku yang tergolong dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora, dan pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi, serta menyenangi di daerah rawa yang lembab. Berikut contohnya. Selanjutnya, yang ketiga, subdivisi Pteropsida merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya memiliki batang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah, menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Ketiga, spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun, dan penyebaran spora untuk berkembang biak menyebar melalui bantuan angin. Dan berikut ini adalah contohnya.
Baiklah, masuk ke klasifikasi keempat, yaitu subdivisi Psilopsida. Tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Ada bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar serabut halus atau disebut akar semu, yang berfungsi juga sebagai perekat pada tanaman lain. Contohnya itu Psilotum nudum. Ciri-cirinya itu tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, serta homospora, berdaun mikrofil, serta batangnya berklorofil, serta tidak mempunyai daun sejati. Masuk ke indikator tentang reproduksi tumbuhan paku atau Pteridipita. Pertama, reproduksi secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Yang kedua, secara seksual atau generatif, melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Selanjutnya masuk ke dalam siklus tumbuhan homospora. Berikut gambar di samping adalah siklus hidup tumbuhan paku homospora, di mana spora berkromosom haploid N atau N bila jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Sel-selnya akan membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protalium atau gametofit yang haploid atau N. Lalu protalium membentuk alat kelamin atau antheridium dan betina atau archegonium yang haploid. Lalu antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel atau N, dan archegonium menghasilkan ovum atau N. Spermatozoid atau N membuahi ovum di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang haploid atau 2N. Lalu zigot yang haploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporofit yang diploid atau 2N. Lalu sporofit atau tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporofit 2N atau daun penghasil spora. Lalu sporofit 2N memiliki sporangium 2N. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora berkromosom diploid. Lalu sel induk spora 2N mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid atau N. Baiklah, masuk ke indikator terakhir tentang peranan Pteridipita atau tumbuhan paku. Pertama yaitu bambu air atau Equisetum hyemale sebagai tanaman hiasan adalah bisa dijadikan dan bisa juga dijadikan untuk bahan obat-obatan. Yang kedua, suplir, bisa mempercantik ruangan, sering digunakan untuk menghiasi perkarangan rumah dengan cara menanam di dalam pot atau langsung ke tanah. Ketiga yaitu tumbuhan paku pedang atau Neporelaps cordifolia, digunakan sebagai bahan pembuatan obat cacing, dan digunakan juga dan dapat juga untuk mengobati kanker perut, serta dapat juga sebagai bahan pembangunan di daerah-daerah tropis, dan bisa juga digunakan sebagai sayur-sayuran. Yang keempat yaitu semangi air atau Marsilea crenata, yaitu daunnya dan sporokopnya bisa dikonsumsi sebagai obat herbal. Yang kelima, ada tumbuhan paku tanduk rusa dan berperan sebagai obat-obatan penyakit gondok, obat bisul, dan dapat menyuburkan kandungan serta dapat meredakan nyeri haid. Yang keenam yaitu tumbuhan paku sarang burung atau Aspeleniu nidus, dan dapat digunakan untuk obat luka memar dan obat bengkak.
Baiklah, sampai di sini video saya tentang materi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jika ada kata-kata saya yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.